Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Yang terhormat Bapak Abdul Latif LCMAG selaku dosen pengampu ilmu tauhid, dan teman-teman semua, teman kelas IATA yang saya hormati dan yang saya sayangi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Subarka. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib Allah yang berjumlah 20, sifat jais Allah, dan syubhat pertanyaan syubhat tentang Allah, yaitu pertanyaan yang membuat kesalahpahaman, pertanyaan yang membuat samar, yang dapat meragukan keimanan seseorang. Jadi pada video kali ini saya gunakan konsepnya secara aktivitas keseharian saya. Itu ketika saya beraktivitas, saya sambil menjelaskan tentang sifat wajib Allah yang berjumlah 20 itu, juga menjelaskan tentang sifat jais Allah yang berjumlah 1, dan juga pertanyaan-pertanyaan syubhat tentang Allah. Baik, langsung saja. Nantinya dalam video tentang yang berkonsep tentang aktivitas keseharian saya tersebut, saya mengambil referensi dari kitab Ummul Barohin karya Imam Sanusi, kitab Jala'ul Afham karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thahir bin Sholeh Al-Jazair. Kiranya apabila nanti selama penjelasan saya, memang saya tidak mengutip Arabnya karena tidak, syaratnya videonya adalah tanpa teks ya. Saya tidak mengutip seluruh Arabnya, misalnya kaifa an na'taqida biwujudillahi subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengutip Arabnya secara komplit dalam video tersebut, dalam video ini nanti ke depannya, karena saya tidak memakai teks. Dan apabila saya ada salah kutip atau kesalahan dalam saya menyampaikan, saya membuka seluas-luasnya. Silahkan masukan-masukan dari para teman-teman, para pemirsa semuanya, silahkan di komen di bawah. Apabila itu salah kutipannya bukan seperti itu, saya sangat terbuka untuk hal tersebut. Atau misalnya saya salah dalam mengutip kitab tersebut. Terus baik, langsung saja. Dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan bahwa wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Wa ba'du, dan setelah itu, fa'lam bi wujubil ma'rifah, maka ketahuilah bahwa diwajibkan untuk mengetahui atau ma'rifat, min wajibin lillahi 'ishrina sifah, yaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang berjumlah 20. Jadi kita tahu kan bahwa sifat wajib Allah yang berjumlah 20. Aslinya sifat wajib Allah itu ada banyak sekali, tetapi yang wajib kita ketahui, wajib diketahui itu hanya 20 sifat saja. Dulu ketika saya ngaji di pesantren, aslinya nama-nama Allah yang indah atau al-asma al-husna itu semuanya, al-asma al-husna atau asmaul husna itu sudah terangkum dalam 20 atau 13 sifat wajib Allah tersebut. Dan 20 sifat wajib Allah tersebut itu sudah terangkum dalam satu kalimat, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah saja. Nah, sifat wajib 20 tentunya kita sudah tahu semuanya dan kita sudah hafal. Ketika di kampung-kampung itu ada pujian sebelum adzan, wujud idam baqa mukhalafatul lil hawaditi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah yuradah ilmu hayah sama'
basaraka lam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu sifat wajib Allah yang 20. Makanya di situ ada dalam bait Aqidatul Awam min wajibin, ada kata minnya, karena aslinya sifat wajib Allah itu sangat banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui hanya 20. Dan dalam kitab Ummul Barahin di situ disebutkan bahwa setiap orang mukallaf, yaitu setiap orang mukallaf itu wajib meyakini dan mengetahui sifat wajib Allah yang berjumlah 20. Lalu siapa orang mukallaf tersebut? Apa pengertian orang mukallaf? Imam Sanusi dalam kitabnya Ummul Barahin menjelaskan bahwa orang mukallaf yaitu orang yang akil, orang yang berakal. Jadi orang yang tidak berakal tidak wajib mengetahui, tidak wajib meyakini, mengenal sifat wajib Allah. Contohnya orang gila, itu tidak berkewajiban. Orang mukallaf juga orang yang baligh, berarti anak kecil orang yang belum baligh itu belum wajib mengenal, mengetahui dan meyakini sifat wajib Allah. Dan yang ketiga, orang mukallaf itu adalah orang yang sudah menerima dakwah, orang yang sudah menerima ajaran Islam, ajaran untuk beriman, itu sudah wajib untuk mengetahui, mengenal dan meyakini sifat wajib Allah. Kalau orang yang belum menerima ajakan dakwah, orang yang belum menerima ajakan untuk beriman, itu belum wajib. Contohnya seperti orang-orang di pelosok negeri, orang-orang di Antartika, orang-orang di Afrika, yang mana di daerah tersebut belum ada ulama yang mensyiarkan ajaran Islam, belum ada ulama yang mendakwahkan Islam, mendakwahkan tentang sifat wajib Allah. Belum ada ulama yang sampai situ, itu tidak wajib untuk meyakini. Itu bukan termasuk orang mukallaf. Dan juga orang mukallaf adalah orang yang sehat secara panca inderanya. Dia tidak sumun bukmun umyun, dia tidak buta, dia tidak tuli, dia tidak bisu. Orang yang buta, tuli, bisu itu tidak wajib mengenal Allah, tidak wajib meyakini sifat wajib Allah, karena dia sudah hilang perantara untuk belajarnya, perantara untuk mengenalnya itu sudah hilang. Kembali ke tadi, wajib bagi orang mukallaf untuk meyakini dan mengetahui 20 sifat wajib Allah. Wajib bagi mukallaf di sini artinya seorang mukallaf yang tadi disebutkan, seorang akil, seorang baligh, seorang yang sudah menerima ajakan dakwah, atau seorang yang sudah mengajak beriman, dan orang yang sehat panca inderanya. Wajib di sini artinya setiap orang mukallaf yaitu wajib meyakini wujudnya Allah, wajib meyakini wujudnya Allah dengan konsekuensi mendapat pahala atas keyakinannya dan mendapat siksa jika dia tidak meyakininya. Sifat wajib Allah. Sekarang kita ke topik sifat wajib Allah. Apa sih itu sifat wajib? Ada, nanti kita akan, kalau belajar tauhid, akan ketemu dengan istilah-istilah wajib, mustahil, jaiz, atau yang mungkin. Dalam kitab Jala'ul Afham karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani, yang dinamakan sifat wajib itu adalah sifat yang tidak pernah terbayang oleh akal ketiadaan sifat tersebut. Sifat yang tidak pernah terbayang oleh akal ketiadaan sifat tersebut. Jadi kalau sifat itu tidak ada, itu tidak masuk akal. Jadi sifat itu harus ada. Kalau tidak ada, tidak masuk nalar, tidak logis, itu sifat wajib. Kemudian sifat jaiz, sifat mustahil adalah sifat yang tidak pernah terbayang oleh akal adanya sifat tersebut. Jadi kalau sifat itu ada, itu tidak masuk akal, ghairu ma'qul, tidak bisa dinalar kalau sifat itu ada. Jadi sifat itu tidak ada, mustahil untuk ada, atau muhal. Dan yang ketiga adalah sifat jaiz, atau boleh, atau yang berarti mungkin. Kalau mungkin itu kan bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, itu terbayang oleh akal, yaitu sifat yang ketiadaannya sah-sah saja dan adanya dan ketiadaannya itu sah-sah saja oleh akal, bisa masuk akal.
Kalau ada ya masuk akal, kalau tiada ya masuk akal, itu namanya jais atau boleh atau mungkin. Dalam kitab Jala'ul Afham, syarahnya Aqidatul Awam, Aqidatul Awam karya Syekh Marzuki. Baik para pemirsa, teman-teman semuanya, ini saya sedang perjalanan menuju ke kampus, mau berangkat kuliah, tapi saya masih berada di daerah Prengapus. Sifat wajib Allah yang pertama adalah sifat wujud, yang bermakna ada. Dalam kitab Jala'ul Afham karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani, di situ disebutkan bahwa sifat wujud itu artinya adalah ada. Dan nyatanya Allah itu ada dengan sendirinya, bukan tanpa sebab apapun. Dan keberadaan sesuatu atau wujud yang bukan dengan sendirinya, itu adalah contohnya keberadaan kita, makhluk. Karena makhluk itu diadakan, disebabkan oleh yang menyebabkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah yang berkuasa. Dalil mengenai sifat wujud itu adalah dalam surat Toha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Dalil naklinya. Sedangkan dalil akli yaitu adalah alam semesta ini, adanya segala makhluk, adanya alam semesta ini, itu adalah merupakan dalil akli dari sifat wujudnya Allah. Karena adanya alam semesta ini pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, ada yang memperbuat. Contoh lagi seperti adanya kotoran unta. Adanya kotoran unta itu pasti ada untanya. Dan adanya juga jejak kaki sapi misalnya, itu pasti karena ada sapinya. Begitu. Oke. Lalu bagaimana cara kita meyakini, mengimani bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada? Dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazair, di situ disebutkan bahwa Allah itu maujud, Allah itu ada. Dan adanya zatnya Allah itu laisa biwasitati syai', tanpa perantara sesuatu apapun. Berbeda dengan makhluk. Adanya makhluk itu masih ada perantara dengan apapun. Hewan, tumbuhan, manusia, semuanya adanya itu dengan perantara apapun. Manusia masih dengan adanya manusia dengan perantara ayah dan ibu, dilahirkan ayah dan ibu. Adanya hewan juga perantara bapak ibunya hewan. Dan adanya tumbuhan dengan perantara juga ditandur, ditanam melalui bibitnya. Dan adanya Allah itu wajib harus ada, karena Allah lah yang menciptakan semua ini, Allah Tuhan kita. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai matkul tadi. Saya akan melanjutkan tentang sifat wujud Allah yang selanjutnya setelah wujud, yaitu adalah qidam atau qadim, yang biasa dimaknai dengan dahulu. Tetapi pemaknaan yang lebih tepat yaitu bukan dahulu, tapi adalah tidak bermula atau tidak berpermulaan. Dalam kitab Jala'ul Afham, situ disebutkan bahwa Allah itu tidak memiliki permulaan untuk wujudnya. Allah tidak membutuhkan permulaan untuk dirinya, tapi Allah lah yang dahulu. Allah dahulu dari semuanya, termasuk alam semesta ini. Sebelum alam semesta ini Allah sudah ada. Tidak seperti makhluk. Makhluk itu semuanya memiliki permulaan. Tapi kalau Khalik, Allah, tidak memiliki permulaan. Ibaratkanlah manusia. Manusia itu memiliki permulaan. Dari awalnya yang dari setetes air hina atau air mani, lalu di dalam perut menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu terlahir dalam wujud bayi, dewasa, remaja, dan tua. Ada prosesnya yang seperti itu. Sedangkan Allah tidak seperti itu, tidak memiliki permulaan bagi Allah. Sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah baqa, atau biasa yang dimaknai dengan kekal. Dalam kitab Jala'ul Afham, itu diterangkan bahwa yaitu tidak ada penghabisan atau akhir dari wujudnya Allah. Dalam arti Allah akan selalu ada, tiada batas akhir dari wujudnya Allah, dan akan kekal selama-lamanya. Semua yang memiliki batas akhir, semua yang habis, itu adalah makhluk ciptaan. Seperti manusia bisa mati,
hewan bisa mati, tumbuhan bisa mati, semuanya yang memiliki batas akhir itu adalah makhluk, bukan khalik. Dalilnya adalah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baik teman-teman, sebelum saya pulang, ini saya masih berada di parkiran. Saya ingin menyampaikan lagi satu sifat wajib Allah, yaitu mukhalafatul lil khawatir, yang artinya Allah berbeda dengan segala makhluk atau segala yang baru. Di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa makhluk atau yang baru itu memiliki permulaan dan memiliki batas akhir. Tapi Allah tidak memiliki permulaan, Allah tidak memiliki batas akhir, Allah tidak memiliki penghabisan. Tidak ada satupun makhluk atau satupun yang baru itu sama dengan Allah. Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Jawabannya Adalah Cinta, dalam bab mengenal Allah, di situ beliau menuliskan bahwa yang serupa dengannya, yang serupa dengan rupanya saja tidak ada, apalagi yang serupa dengannya, apalagi yang sama dengannya. Dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazair, di situ ada pertanyaan, bagaimana kita meyakini bahwa sifat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kita meyakini bahwa ilmunya Allah itu tidak sama dengan ilmu kita. Qudrah atau kuasanya Allah itu tidak sama dengan kuasa kita. Iradah atau berkehendaknya Allah juga tidak sama dengan kehendak kita ketika kita berkehendak. Dan hayat atau hidupnya Allah itu tidak sama dengan hidupnya kita. Pertanyaan yang kedua ada, bagaimana cara kita meyakini bahwa af'alnya Allah atau perbuatan-perbuatan Allah itu berbeda dari makhluknya. Dia menjelaskan bahwa af'alnya Allah itu berbeda dengan perbuatan-perbuatan semua ciptaan Allah. Dan af'alnya Allah berbuat, Allah menciptakan, itu tidak dengan perantara alat atau apapun. Berbeda dengan manusia yang menciptakan sesuatu membutuhkan alat. Dan Allah ketika menciptakan sesuatu itu bukan karena main-main atau bukan untuk lelucon, atau Allah menciptakan sesuatu itu karena Allah butuh terhadap sesuatu itu, tapi sesuatu lainlah yang butuh kepada Allah. Oke, baik teman-teman, ini saya setelah sholat di Masjid At-Toyar ya, kampus 2, saya ingin menyampaikan lagi pembahasan tentang sifat wajib Allah yang selanjutnya, yaitu qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Tetapi pemaknaan yang lebih tepat daripada berdiri sendiri adalah Allah tidak butuh dan tidak bergantung kepada selainnya. Jadi Allah itu tidak butuh dan tidak bergantung kepada selain Allah, makhluk ataupun yang hadis. Tetapi makhluk ataupun yang hadis tersebut butuh dan bergantung kepada Allah. Dalam kitab Jala'ul Afham, di situ dijelaskan bahwa Allah tidak butuh kepada mahal atau tempat, dan Allah juga tidak butuh pada mukhassis atau yang mengkhususkan Allah. Jadi ada akidah, saat dulu saya di pesantren itu dijelaskan oleh guru saya bahwa ada akidah dari kaum Karramiyah dan Musyabbihah, yaitu yang mengatakan bahwa Allah itu berada di arsy, Allah bersemayam di arsy, Allah duduk di arsy. Nah, itu semua adalah tidak bisa dikatakan seperti itu. Bila zat Allah dikatakan di arsy, Allah berada di arsy, bisa saja Allah itu sama dengan arsy, misalnya duduknya ukurannya sama dengan arsy, atau Allah itu lebih kecil dari arsy, atau Allah itu lebih besar dari arsy-nya. Itu semua dapat terbantahkan dengan teori seperti itu. Dan Allah itu juga tidak butuh mukhassis atau yang mengkhususkan Allah. Allah untuk tidak memerlukan pencipta untuk keberadaan Allah. Mukhassis itu seperti begini. Saya Faris kuliah di UIN Salatiga. Padahal saya kan bisa memilih UIN-UIN yang lain. Banyak UIN, ada UIN Wali Songo, ada UIN Sunan Gunung Jati, ada UIN Syarif Hidayatullah. Tetapi saya kuliah di UIN Salatiga. Saya mengkhususkan untuk kuliah di UIN Salatiga. Allah, jadi kesimpulannya adalah Allah tidak ada yang mengkhususkan Allah. Allah tidak perlu selain dirinya.
Allah tidak butuh selain diri Allah. Dalil Al-Qur'annya adalah wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu al-ghani. Allah tidak butuh, tidak bergantung kepada selainnya. Allah itu semoge wa antumul fuqara, dan kalian semualah yang butuh dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan melanjutkan sifat wajib Allah. Yang selanjutnya adalah sifat wahdaniyah atau esa. Dalam kitab Jala'ul Afham karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, itu disebutkan bahwa Allah itu tunggal atau esa. Allah tidak berbilang dalam zat, sifat maupun af'alnya. Dan esanya Allah itu dibagi menjadi tiga, yaitu wahdatul zat, wahdatul sifat, dan wahdatul af'al. Yang dimaksud dengan wahdatul zat yaitu tunggal dalam zatnya. Wujud Allah itu satu, tidak berupa bagian-bagian, tidak tersusun dari bagian-bagian. Dan semua makhluk tidak ada yang menyamai wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun aslinya juga wujudnya satu, seperti saya, Haris yang rumahnya Prengapus, Haris yang prodi IAT, kuliah di UIN Salatiga itu satu, Faris yang seperti itu satu. Tapi dia Faris yang itu dia tersusun dari bagian-bagian. Faris itu mempunyai tangan, punya kaki, punya kepala, dan lain-lain. Kemudian wahdatus sifat, yaitu tunggal dalam sifat. Tidak seorang pun yang menyamai sifatnya Allah. Misalnya manusia mempunyai kasih sayang, manusia mempunyai rasa benci, dan lain-lain, itu tidak sama dengan sifatnya Allah. Dan sifatnya Allah itu tidak berbilang. Meskipun Allah mempunyai beraneka macam sifat, tapi hakikatnya dan Allah hanyalah satu. Dan sifat Allah pun juga satu. Tidak bisa Allah mempunyai dua kudrah. Tidak bisa Allah mempunyai dua iradah. Tidak ada kuasa satu, kuasa dua, atau kehendak satu, kehendak dua. Itu tidak ada. Dan yang ketiga adalah wahdatul af'al, yaitu tunggal dalam perbuatan. Segala kejadian, segala perbuatan itu hanyalah Allah yang menciptakan, Allah yang memperbuatnya. Hanya Allah yang memulai menciptakan dan mengakhiri ciptaannya. Baik itu Allah menciptakan yang baik maupun yang buruk. Allah menciptakan maksiat, Allah juga menciptakan taat. Allah yang menciptakan, manusialah yang mengupayakan. Manusia, tinggal manusia mau memilih yang mana, mau memilih maksiat ataupun yang taat. Dalil Allah bersifat wahdaniyah adalah Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, yaitu qul huwallahu ahad. Dan juga lauka fihima alihatun illallahu lafasadata. Andaikan ada dua Tuhan, maka pastilah akan terjadi kerusakan. Bisa jadi konsekuensi kalau ada dua Tuhan itu, bisa jadi dua Tuhan itu memiliki kehendak yang sama atau memiliki kehendak yang berbeda. Yang satunya ingin menciptakan si A, tapi yang satunya ingin mematikan si B. Memiliki kehendak yang berbeda. Kemudian sifat wajib Allah setelah wahdaniyah, yaitu adalah qudrah. Allah berkuasa. Dalam kitab Jala'ul Afham juga, yang dimaksud dengan qudrah yaitu sifat Allah yang qadim, yang melekat pada zatnya Allah. Dan dengan sifat itu Allah menciptakan, Allah mewujudkan, Allah menyebabkan, atau Allah mengadakan, dan Allah meniadakannya. Dalil nakli dari sifat Allah bersifat qudrah, yaitu adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan dalil aklinya adalah ketika telah terbukti Allah mewujudkan suatu ciptaan makhluk,
maka makhluk itu pasti akan membutuhkan Allah. Seperti manusia, ketika manusia itu sudah terbukti terwujud, manusia itu sudah terbukti ada, maka manusia itu membutuhkan Allah. Seperti manusia membutuhkan makan, manusia membutuhkan minum, manusia membutuhkan tidur dan lain-lain. Itu sejatinya yang menciptakan rasa kenyang itu adalah Allah. Yang menciptakan rasa tidak haus lagi itu adalah Allah. Yang menciptakan ngantuk, yang menciptakan lain itu adalah Allah. Maka setiap kita makan itu lebih baiknya kita mengucapkan nama asma Allah setiap kita mau makan ataupun setiap kita setelah selesai makan, karena sejatinya yang menciptakan rasa lapar itu adalah Allah dan menciptakan rasa kenyang itu juga adalah Allah. Sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah iradah, yaitu Allah berkehendak. Dalam kitab Jala'ul Afham dijelaskan bahwa Allah iradah berkehendak yaitu adalah sifat sifat Allah yang qadim, yang tidak bermula, yang sejak dahulu ada, yang melekat pada zat Allah, dan dengan sifat itu Allah mengistimewakan sesuatu dari segala kemungkinan yang ada, atau yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, yaitu namanya mukhassis. Allah mukhassis itu contohnya seperti ini. Saya Faris, itu saya lahir di Klaten. Padahal ada di antara sekian kemungkinan yang Allah bisa untuk menetapkan saya lahir di mana. Entah itu saya lahir di Solo, atau entah itu saya lahir di Jakarta atau Surabaya. Nah, tetapi Allah memilih sekian dari kemungkinan yang mungkin itu. Nah, itu namanya mukhassis. Dan juga Allah itu berhak memperlakukan semua ciptaan-ciptaannya sesuai dengan kebijaksanaannya dan kehendaknya. Dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazair menjelaskan bahwa Allah itu muridun, Allah itu berkehendak dengan sesuai apa yang dikehendakinya, tanpa paksaan apapun. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan Allah berkehendak itu dengan tanpa dipaksa atau karena terpaksa oleh siapapun. Apabila Allah itu menghendaki sesuatu itu terjadi, maka ya terjadi. Sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah ilmun, yaitu mengetahui. Jadi dalam kitab Ummul Barohin karya Imam Sanusi, ilmun itu dimaknai dengan penyingkapan. Itu beliau menjelaskan bahwa ilmun itu adalah sifat Allah yang qadim, yang sejak dahulu sudah ada, yang tanpa permulaan, yang dengan sifat itu Allah menyingkap segala sesuatu yang wajib, segala sesuatu yang mustahil, dan segala sesuatu yang mungkin. Wajib itu adalah seperti yang sudah di awal dijelaskan tadi, yaitu tidak terbayang, tidak adanya sifat itu tidak terbayang oleh akal. Dan yang mustahil itu adanya, itu tidak terbayang oleh akal. Dan yang mungkin itu adalah bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Itu yang mungkin. Dan pengetahuan Allah itu juga berbeda dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan Allah itu qadim, tidak bermula. Sedangkan pengetahuan manusia itu ada awalnya, ada prosesnya. Misalnya manusia dahulu tidak bisa membaca, terus dengan proses bisa membaca, dengan belajar, dengan bersekolah bisa membaca, bisa tahu apa itu pengetahuan, semua ilmu agama maupun semua ilmu umum. Itu ilmunya manusia, pengetahuan manusia itu tidaklah qadim. Dan dalam kitab Jawahirul Kalamiyah pula dijelaskan bahwa Allah itu tahu, Allah mengetahui segala yang zahir maupun segala yang batin. Allah tahu semua jumlah butiran pasir di bumi. Allah tahu semua jumlah tetesan-tetesan air hujan yang turun. Allah tahu semua jumlah dedaunan-dedaunan di seluruh muka bumi ini. Dan ilmunya Allah itu laisa bimuktasabin. Ilmunya Allah itu tanpa usaha. Berbeda dengan manusia yang ilmunya dengan lewat usaha. Dan pengetahuan Allah itu sudah ada sejak zaman azali, yaitu sejak
sesuatu itu belum ada, belum terjadi apa-apa, belum ada sesuatu pun, ilmunya Allah sudah ada. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan tentang sifat wajib Allah yang selanjutnya, yaitu hayat. Ini saya sambil belajar merangkum tugas kewarganegaraan ya. Sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah hayat atau hidup. Jadi dalam kitab Jala'ul Afham, di situ beliau menjelaskan bahwa hayahnya Allah, sifat hayah itu adalah sifat Allah yang qadim, yang sejak dahulu ada, tanpa berpermulaan, sejak dahulu ada. Dan dengan sifat Allah itu, dengan hayahnya Allah itu, dapat membenarkan bahwa Allah itu kudrah, Allah itu iradah, Allah itu ilm, Allah itu sama, basar, kalam. Jika Allah tidak hidup, jika Allah tidak hayah, maka Allah tidak bisa kudrah, iradah, ilm, haya, ilm, sama, basar, kalam. Jadi jika Allah tidak hidup, maka Allah tidak bisa berkuasa, tidak bisa berkehendak, tidak bisa mengetahui, tidak bisa mendengar, melihat, maupun berkalam, berbicara. Dan dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, di situ disebutkan, ada pertanyaan, bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu hidup, Allah itu hayy, yaitu kita meyakini bahwa hidupnya Allah itu tidak seperti hidupnya kita. Hidupnya Allah itu laisa biwasitati syai'. Hidupnya Allah itu tanpa perantara. Hidupnya kita, hidupnya semua makhluk itu melalui perantara. Misalnya manusia. Manusia bisa hidup itu ada perantara, misalnya darah yang mengalir. Perantara karena jantung yang memompa, karena perantara paru-paru, dan semua makhluk itu hidupnya melalui perantara. Allah tidak seperti itu. Allah hidupnya tanpa perantara. Dan hidupnya Allah itu pun qadim dan juga baqin. Hidupnya Allah tanpa permulaan dan tanpa batas akhir, tanpa penghabisan. Oke teman-teman, ini saya sedang olahraga pagi sambil menikmati pemandangan. Ya, sangat sejuk sekali, indah sekali, syahdu sekali setelah hujan yang agak lama tadi malam. Baik, sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah sifat sama dan sifat basar. Dalam kitab Jala'ul Afham, sama dan basar adalah sifat Allah yang qadim, yang melekat pada zat Allah, yang dengan sifat tersebut Allah menjadi jelas segala sesuatu, baik yang itu yang sir maupun yang jahr, baik itu yang samar, yang rahasia, maupun yang terlihat. Jadi Allah, sama dan basarnya Allah itu berbeda dengan sama dan basarnya manusia. Sama dan basarnya Allah itu tanpa perantara, sedangkan manusia menggunakan perantara. Manusia melihat menggunakan mata, manusia mendengar menggunakan telinga. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Allah itu maha sempurna, melihat tidak menggunakan mata. Allah bukan merupakan bagian, bukan merupakan susunan. Mendengar tidak menggunakan telinga. Sehingga tersingkaplah segala sesuatu yang jelas maupun yang samar. Manusia kalau perantaranya rusak pun kan juga tidak sempurna lah. Misalnya mata manusia rusak, mata manusia sakit, itu aja penglihatannya udah tidak sempurna. Atau telinga manusia, apabila telinga manusia itu sakit atau rusak, maka tidak sempurnalah juga pendengaran manusia. Perantara manusia itu tidak sempurna kalau perantara manusia itu cacat. Orang mata kelilipan aja sudah nggak sempurna penglihatannya kan. Atau kuping kemasukan air, telinga kemasukan air, ya kan? Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah tidak menggunakan perantara untuk melihat. Sehingga dalam kitab Jawahirul Kalamiyah di situ disebutkan hatta namlatas sauda fil lailatil dhulma wa asghara min dzalik, sehingga semut hitam yang berada di kegelapan malam dan lebih kecil dari apapun itu Allah tahu.
Dalil nakalnya adalah wallahu sami'un basir. Oke, ini sedang istirahat dulu karena capek juga ya. Sifat Allah, wajib Allah yang berikutnya adalah kalam, yaitu bicara. Allah berfirman, Allah berbicara. Dalam kitab Jala'ul Afham, di situ dijelaskan bahwa kalam adalah sifat Allah yang qadim, yang sejak dahulu ada tanpa permulaan. Yang dengan sifat tersebut Allah berbicara, Allah berfirman. Tapi berbicaranya Allah itu tidak seperti manusia. Manusia berbicara menggunakan perantara mulut. Dan kalau mulut tersebut cacat atau rusak, maka kurang sempurnalah berbicaranya manusia. Misalnya, katakanlah saja mulut manusia sariawan atau sakit gigi dalam mulutnya, ya kan? Kalau mulut itu cacat saja, bicaranya tidak sempurna. Tetapi Allah tidak berbicara menggunakan mulut. Dan berbicaranya Allah itu juga tidak seperti berbicaranya manusia, yang mana berbicaranya manusia itu menggunakan bahasa, suara, dan huruf. Dan ketiga-tiganya tersebut, bahasa, suara, dan huruf tersebut, itu ada permulaannya dan ada habisnya, ada akhirnya. Bahasa ada permulaannya. Misalnya saya ngomong aku, permulaannya adalah A. Suara ada permulaannya, apalagi huruf, ya kan? Misalnya saya mengucapkan alhamdulillah, itu ada permulaannya. Permulaannya adalah huruf hamzah, akhirnya adalah huruf ha. Nah, itu kalam Allah tidak seperti itu, tidak ada permulaannya. Nah, kemudian apabila Allah disifati dengan qudrah, iradah, ilm, hayah, sama, basar, kalam, maka konsekuensinya adalah Allah juga wajib memiliki sifat qadiran atau qadir, yaitu yang maha kuasa, muridan atau murid, yaitu yang maha berkehendak, aliman atau ilm, aliman atau alim, yaitu yang maha tahu, yang maha mengetahui, atau hayyun atau hayyan, yang maha hidup, dan sami'un atau sami'an, yang maha mendengar, basiran atau basir, yang maha melihat, mutakalim atau mutakaliman, yang maha berfirman, yang maha berbicara. Jadi sifat-sifat yang tersebut adalah konsekuensi apabila Allah disifati dengan qudrah, iradah, ilm, hayah, sama, basar, kalam, ila akhirih. Kemudian selain sifat wajib Allah, juga ada sifat jaiznya Allah. Sifat jaiznya Allah seperti yang kita ketahui dalam kitab Aqidatul Awam juga, fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu, yaitu mengadakan atau meniadakan, menciptakan atau tidak menciptakan, menyebabkan atau tidak menyebabkan, berbuat atau tidak berbuat. Segala sesuatu yang mungkin, sesuatu yang mungkin. Jadi Allah menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin itu adalah bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Seperti contohnya diri saya sendiri ini. Saya itu mungkin, tidak wajib saya. Siapa saya kalau saya wajib? Yang wajib hanya Allah, yaitu wajibul wujud, wajibul wujud. Seperti saya itu mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin diadakan Allah dan mungkin juga tidak diadakan Allah. Manusia itu mungkin semuanya. Nah, maka dari pengertian tersebut, sifat jaiz itu konsekuensinya adalah tidak ada kewajiban bagi Allah. Terserah Allah, bebas. Bagi Allah tidak ada kewajiban. Allah wajib menciptakan ini, Allah wajib meniadakan ini, Allah wajib berbuat seperti ini, Allah wajib tidak berbuat seperti ini, tidak ada. Dan dalil nabinya adalah innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah itu berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Oke, teman-teman, ini sekarang saya lagi di bengkel untuk menserviskan motor saya. Akhirnya kita lanjutkan pembahasan setelah sifat wajib Allah, yaitu pertanyaan-pertanyaan seputar syubhat, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat meragukan atau membuat salah paham. Yaitu bagaimanakah bentuk Allah? Bentuk Allah itu seperti apa sih?
Dalam buku Hidup Bersama Al-Quran bagian 2, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, di situ ada pertanyaan bagaimana bentuk Allah. Dari pemahaman dasar untuk menjelaskan pertanyaan tersebut adalah Allah itu esa, tunggal dalam zat, sifat, af'al, maupun beribadah kepada Allah. Dan keempat itu semuanya tadi tidak bertentangan satu sama lain. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beliau, Profesor Quraish Shihab, menganalogikan seperti ini. Bentuk nyawa manusia yang membersamai manusia, yang menyertai manusia sejak lahir sampai meninggal, itu tidak ada yang tahu. Kita pun tidak tahu bentuk nyawa kita itu seperti apa. Baik itu para dokter, para ahli, dan lain-lain, tidak ada yang tahu bentuk nyawa manusia. Ya pokoknya nyawa manusia itu ada. Ada, kita dapat bergerak, kita dapat merasakan, kita dapat wujud, dan lain-lain. Juga nyawa manusia yang selalu membersamai manusia sejak lahir saja kita tidak tahu. Lalu bagaimana bentuk sang pencipta nyawa manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk Allah itu tidak seperti apa yang terlintas dalam benak kita, apa yang terfikirkan oleh pikiran kita. Bahkan secara khayalan pun tidak seperti itu, karena akal manusia itu terbatas, sangat-sangat terbatas. Kita cukup tahu saja bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu maha sempurna. Dengan adanya Allah, dengan kesempurnaan Allah, keagungan Allah, kita dapat Allah memberikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita. Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya Allah, baik itu dalam zat, sifat, maupun af'alnya. Kemudian pertanyaan seputar syubhat yang kedua adalah, sebelum ada langit, bumi, itu Allah berada di mana? Masih dalam buku yang sama, Hidup Bersama Al-Quran bagian 2, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa pertanyaan sebelum atau sesudah itu baru dapat diajukan jika sesuatu itu telah ada, jika waktu dan tempat itu telah ada. Sedangkan Allah itu adalah pencipta waktu dan pencipta tempat. Maka sebelum waktu dan tempat itu ada, Allah sudah ada. Sebelum Allah menciptakan waktu dan tempat, itu Allah sudah ada. Dan wujudnya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh waktu dan Allah juga tidak butuh tempat. Memang ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab. Misalnya contohnya, mana yang lebih kau sukai antara jika ayahmu atau ibumu meninggal duluan, mana yang engkau lebih sukai? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat untuk dijawab atau tidak bisa kita jawab, karena sesungguhnya manusia itu pasti mencintai keduanya, ayah dan ibunya. Nah, Allah itu sudah ada sebelum segalanya ada, tapi kita tidak tahu adanya Allah itu di mana. Ya, adanya Allah itu ya ada. Nabi Muhammad SAW pun pernah ditanya hal serupa, di mana Allah itu? Dia pun menjawab, kana fi aman. Allah itu ada, yaitu dia telah wujud, tetapi kita buta, kita tidak tahu di mana wujudnya Allah itu. Ya.